Mbak aja lah. Eee, saya gini, misalnya gini, mahasiswa itu ada yang, mahasiswa kan macam-macam ya, ada yang memang dia, dengan satu semester itu dia bisa sesuai, apa, yang ditargetkan untuk menjadi A gitu kan. Nah, saya itu pantang untuk memberi nilai di bawah B. Maksud saya ya A dan AB ajalah gitu ya. Tapi Oh kan biasa. kecerdasan masing-masing gitu kan. Nah, kecerdasan masing-masing, kemudian, saya mencoba membuat mereka untuk menggunakan cara lain untuk menjadi optimal. Yang bisa menguasai materi kuliah, oke, kemudian ujian bagus. Yang tidak bisa tentu saja dimulai dari kalau dia sudah mengandung dimulai dari, eee, men mensketsakan ide baru. Jadi kalau dia tidak memahami itu, karena kami arsitek ya, jadi biasalah dia sketsa ini tuh yang bikin macet tuh ini loh ini. Nah, itu mensketsakan itu. Nah, itu gampang ya, yang satu sana A, yang ini AB okelah. Yang jadi masalah itu yang males, yang nyontek, yang karena dia harus kerja nggak punya waktu belajar. Itu benar-benar, tadi, konsepnya ini saya harus mengubah pola pikir kan. Pola pikir bahwa selama ini yang penting lulus dapat nilai itu harus saya rubah gitu kan. Nggak boleh, yang penting dapat nilai itu nggak boleh. Kenapa? Karena nilai saya itu murah. Kamu harus lebih dari nilai gitu kan. Nah, saya mencoba satu kali itu, ada yang nyontek nih, nyontek bertiga gitu kan, semua saya panggil di ruangan saya gitu kan, terus kemudian ya biasalah, "Kamu ini," pokoknya semua tiga-tiganya dapat hukuman. Hukumannya apa? Ujian itu dibuat buku, kemudian diatur, disusun mereka menjadi editor, menjadi, apa, yang layout gambar dan sebagainya, dengan membaca punya teman-teman udah lulus, yang nyontek tadi sudah paham. Dan kemudian akhirnya dia yang mempresentasikan buku itu, dia yang membandingkan karya satu dan lainnya. Pola pikirnya berubah akhirnya, nggak apa-apa dapat jelek dulu, nanti dikasih kerjaan tambahan sama Bu Santi, pasti A-nya beneran gitu. Yang A jengkel kan, harusnya dia B dong Bu, dia kan dapat A. Masalahnya nih anak tahu semua karya kalian semua, kamu kan cuma tahu karyamu doang gitu kan, si anak itu tahu semua, akhirnya mereka ya paham. Tapi kalau suruh tukar kan juga nggak mau, kamu dapat E dulu baru dapat A kan juga nggak mau gitu kan, akhirnya, semua udah tahu bahwa, saya juga nggak mau buang waktu seperti dia, E dulu baru A, tapi si anak yang rata-rata pun tahu bahwa, oh kerjakan semaksimal mungkin gitu kan. Nanti nanti, pasti, ada cara supaya kita akhirnya bahkan nilainya bisa lebih daripada yang ujian normal, kan meskipun tadi ya, meskipun dia harus berliku-liku gitu. Saya mencoba itu sih, jadi ngapain nyontek gitu kan, banyak cara untuk akhirnya kamu pinter beneran gitu. Ini seringkali Luar malah biasa mereka sekali, kenapa Bu? Iya, luar biasa begitu sekali pengalamannya Bu Santi, jawaban yang sangat luar biasa sekali menurut saya, sekaligus memberikan sebuah pandangan kepada saya, bagaimana cara memberikan penilaian kepada mahasiswa. Itu sudut pandang yang berbeda teman-teman yang bagus sekali menurut saya. teman-teman saya mau mumpung ingat ya, Oke, saya punya penerbitan milik saya, itu gratis ISBN-nya. Jadi nanti template-nya sudah ngikuti template, kalau mau diterbitkan nanti langsung didaftarkan atas sebenarnya gratis, tis free. Itu saya oke luar gunakan. biasa sekali. Jadi kalau mahasiswanya dapatnya jelek, dia harus bikin buku, kemudian diterbitkan, dia malah punya buku nanti. Gitu. Oke, siap, siap. Oke, Oke. terima kasih Bu Santi.